Oke, saya masih mengikuti jalan pikiran orang yang menuduh Anda. Katakanlah seorang Erick Thohir tidak mendapat keuntungan langsung. Ada Boy Thohir, ada teman-teman Anda di GSI. Sementara Anda adalah pejabat publik yang bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Kemudian orang terkaget-kaget ketika ada kebijakan bahwa penumpang pesawat harus tes PCR. Lagi-lagi orang kemudian melihat ini kebijakan yang pasti menguntungkan pengusaha-pengusaha PCR. Dalam hal ini apa penjelasan Anda? Ratas itu dihadiri tidak hanya Erick Thohir. Ratas itu dihadiri Menteri Keuangan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, kebijakan PCR juga ditentukan secara transparan. Ratas rapat terbatas. Rapat terbatas. Jadi apa mungkin rapat terbatas itu men-setting untuk menguntungkan saya? Nggak mungkin. Berarti apa? Berarti semua yang ada di ratas itu dituduh memperkaya diri sendiri. Jadi apakah gara-gara hal yang bukan bisnis, ini mohon maaf, ini bukan bisnis saya, kesehatan saya tidak punya track record itu, lalu saya di-framing bahwa memperkaya. Dibandingkan seluruh kegiatan yang kita lakukan pada saat COVID. Pada saat awal-awal kita ditugaskan oleh Bapak Presiden membawa vaksin. 260 juta dari Cina, 100 juta dari negara lain. Saya tetap tertuduh bahwa Erick Thohir dengan keluarga ada keuntungan vaksin 2,6 triliun. Ada coba. Sebelum PCR sudah dituduh. Nah, gimana caranya untung vaksin? Orang itu transaksi langsung dari Bio Farma ke perusahaan Sinovac. Tidak ada perantara. Untungnya di mana? Dan ini yang bahaya. Ketika kita semua di-framing, orang yang membantu, memakai yayasan, membangun rumah sakit, membangun sekolah, swasta, asing, pemerintah, hanya terpotongi gara-gara dipikir menguntungkan diri sendiri. Bahaya negara kita. Saya sangat berharap tadi bahwa kita harus menjadi yang responsif, tetapi responsible. Ini harus menjadi apa itu? Responsif dalam segala kegiatan yang hari ini terjadi, apalagi dari segi kemanusiaan harus cepat. Tapi percayalah, kita responsibel. Dalam arti kita menjaga tadi semua ini dengan bisnis proses yang baik. Dan Presiden menekankan itu. Baik. Orang yang percaya bahwa Anda diuntungkan, jadi apapun jawaban Anda tadi, saya mencoba mewakili pemikiran orang-orang yang tetap bercuriga pada Anda. Silahkan. Anda dilaporkan ke KPK, Anda tahu itu? Tahu. Dan saya yakin nggak stop di situ. Anda sudah dipanggil oleh KPK? Belum. Saya pasti akan ada komunikasi. Kalau Anda dipanggil, Anda akan datang? Pasti. Kita ini kan individu yang harus taat kepada hukum. KPK, kejaksaan, kepolisian itu punya mekanisme yang saya rasa di bawah pemerintahan Bapak Presiden itu terus menjadi peningkatan yang luar biasa. Kepercayaan publik itu dilihat, ada surveinya, sangat baik sekarang. Dan saya yakin pihak kejaksaan, kepolisian, KPK dalam mendapat pengaduan itu, pasti dia akan meng-cross-check siapa yang mengadukan. Punya nggak track record benar dalam perjuangan daripada korupsi. Atau sekedar meng-create publisitas dan konflik. Dan itu bagian dari apa yang terjadi sekarang. Ini bagian dari demokrasi yang harus kita hadapi, tetapi tentu semua pengaduan harus didasarkan dengan bukti. Lalu kalau Anda yakin bahwa Anda tidak ada korelasi dengan bisnis PCR, Anda tidak mendapatkan keuntungan 1 sen pun dari bisnis PCR, lalu menurut Anda apa motif orang-orang yang melaporkan Anda ke KPK? Kita jaga rasa gotong royong kita, rasa peduli sesama kita sudah mulai luntur. Padahal itu yang membuat kita jadi negara besar. Tapi banyak oknum individu yang melakukan tadi, pembangunan persepsi secara negatif, itu haknya mereka. Tetapi saya yakin itu kebenaran akan terbukti. Dan jangan-jangan nanti terbukti kebalik. Yang para pelapor ini malah tidak taat laporan pajak. Ada kasus-kasus lain yang selama Tunggu, Anda sedang menakut-nakuti orang yang melaporkan Anda ya? Tidak. Itu bagian daripada pembuktian terbalik. Sama.